Nah, humor dengan ciri khas pantun sendiri itu ada nggak sih terbesit dengan apalagi beliaunya bulan ini dan gejalanya pun baru diketahui sekarang. Nah, selama kenal sosok beliau, apakah Om sama Bang Daus tahu riwayat sakit gulanya itu bagaimana? Enggak, kita nggak tahu ya, dia nggak pernah cerita. Nggak pernah cerita dan beliau tuh almarhum tidak pernah nunjukin rasa sakit. Pokoknya orangnya happy aja, Betul, bercanda, humoris, dan ya low profile gitu sampai pernah kalau aku lupa lagi kita tamu di beliau almarhum ditanya turun dikit kan main baju. Iya. Oh, dia bersahaja banget dan suka bawa soto mie kalau kasih syuting. Dia itu kalau kita lo syuting bareng, masih juga pernah bareng sama dia dibawa soto mie, bawa bubur ayam. Orangnya baik banget. Terakhir pertemuannya kapan? Temu terakhir. Kamu sih udah lama banget, saya lupa kan. Tapi terakhir itu apa namanya masih teleponan, tapi lewat adiknya, gitu, lewat adiknya. Namanya kondisinya, dia tanya gimana. Tapi selama beliau sehat untuk kerjasama baik sama Bang Daus, pola hidupnya apa termasuk yang tidak menjaga pola kesehatan, namanya berapa gimana sih? Nggak ada kayaknya. Tadi saya ngobrol sama ibunya almarhum Sapri, dia bilang katanya takut dengan ketahuan penyakitnya. Nah itu karena itu jadi nggak pernah dikontrol penyakitnya, gula darahnya. Ya tahu-tahu ya seperti itu kejadiannya. Udah tinggi. Jadi pembelajaran juga nggak sih buat Bang Daus sama? Bener, Iya, dia pelajaran. pelajaran buat kita semua. Makanya kalau Pentingnya Pak ya. iya beli gula tuh di pasar tradisional bisa ditawar. Oh iya iya, maaf. Bang, baik Bang Daus sama Om Sudi, ada nggak sih waktu kerja sama muda tuh seperti apa sih karakter beliau? Tetap jangan heboh dengan konsep pantunnya sendiri. Seperti apa sih sosok beliau di mata Abang sama Ya berbeda dengan apa namanya pelawak-pelawak pada umumnya ya kan, punya ciri khas tersendiri gitu kan, apalagi kan beliau tuh gigih, semangatnya tuh dari mulai sempat kreatifnya campur ya bang ya, ya beliau Dari bawah itu. itu benar-benar Saya tahu bawah. sejarah dia bagaimana tampil di Facebookers, kemudian dengan dikenal sebagai pelawak yang menguasai pantun. Awal-awal dia beli buku pantun, dia pelajarin, dia hafalin. Pri lagi ngapain? Ini bang, saya lagi baca buku pantun, kata dia gitu. Ya kali aja bisa lanjut terus karir saya dengan lewat pantun. Ternyata karena keseriusannya itu belajar pantun, alhamdulillah dia bisa eksis sampai sekarang terkenal sebagai pelawak raja pantun. Itu akhir. Bang, ini sekarang kondisinya istrinya juga kan sudah Iya 9 betul. bulan. Itu berapa hari kemudian, berapa hari lagi kalau nggak salah sesar katanya. 18 Mei ya rencana ya, mau sesar ya. Kalau sesarnya nggak ada nanti ya jadi ya lahirnya secara sesar maksudnya. Itu rencananya begitu dan anaknya belum lahir udah yakin. Ya kita doakan lah. Bang, kita tahu nih sama Om, Baik-baik aja. kita tahu nih beberapa teman rencana Bensu mengadakan galang dana untuk beliau sendiri. Apakah nanti koordinasi sama Bensu Teman-teman serta pasti, menggalangkan gimana? dana Ada juga. untuk anak beliau sampai mana sih? Pasti juga insya Allah akan ikut saja ya. Betul, kita akan ikut bergabung juga nanti juga dan di media sosial juga udah tersebar juga di Instagram kan bagaimana penggalangan dana waktu sampai sakit. Nah, apalagi sekarang sudah nggak ada, itu kita penggalangan dana untuk anak beliau yang ini nih yang ditinggalkan ya kita harus kita jaga juga untuk memberikan ya bantuan lah kita solidaritas sosial kita. Nggak ada, istrinya lagi di atas katanya. Ya, betul. Boleh Om sama Abang belasungkawanya untuk Keluarga almarhum Sapri, istri dan anaknya, semoga diberikan kekuatan dan ketabahan dan keikhlasan, dan kita doakan semua seniman komedi di seluruh Indonesia mendoakan almarhum Sapri ditempatkan di sisi Allah yang terbaik, dimasukkan di surganya Allah, diampuni segala dosanya, dilapangkan hidupnya. Amin. Amin. Amin.
Makasih Abang, makasih ya. Saya lagi acara pas buker itu wah kaget juga. Tapi lihat di grup ternyata Dausmin itu sudah masukin berita tuh ke forum Paski, sehingga kita tanya kebetulan, waduh lagi syuting juga di situ, jadi lari ke sini, habis ini kita lari ke sana. Saya tadi lagi acara buka puasa bersama. Tadinya takutnya hoax kan, karena kemarin juga sempat ada Kena hoax. itu dia, sempat kena hoax juga. Ya artinya setelah banyak diupdate di sosmed, terus di Facebook juga secara resmi sudah disampaikan berita duka. Ya akhirnya udahlah berangkat insya Allah acara. Karena sama Bang Sapri itu dulu pertama kali beliau mau bikin ambulan baru jadi, itu sempat ngobrol panjang lebar. Misal kalau bikin ambulan tuh kayak apa nanti, terus kita jelasin. Gak lama itu ambulan jadi, yang pertama kali pakai ambulan almarhum ayahanda beliau. Pertama kali ambulan jadi. Tadi saya dapat informasi bahkan di rumah sakit pun beliau pakai ambulan yang Bang Sapri bilang. Artinya amal jariahnya bermanfaat buat beliau sendiri. Nah ini pelajaran buat kita semua, mumpung masih hidup, banyak amal jariah, sosial, kemanusiaan, ambulan, siapin mobil jenazah buat masyarakat tetangga. Yang mana tahu suatu saat justru memang kepake buat kita sendiri gitu. Namanya umur nggak pernah ada yang tahu. Kalau saya sih udah beberapa hari ini memang lihat di Instagram dan banyak diposting di teman-teman artis. Ya kita cuma baru bisa mendoakan aja kemarin itu. Ini kan 10 hari terakhir Ramadan. Semua doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah terus kepadaku, aku akan ijabah. Saya yakin limpahan doa dari sahabat-sahabat artis ini bisa jadi support, kekuatan, power untuk Bang Sapri. Yang penting kita udah usaha maksimal. Bahkan saya dengar juga teman-teman sudah mengumpulkan donasi ya, donasi khusus buat pengobatan beliau. Tapi ya tadi, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqi. Yang namanya ajal itu kalau sudah waktunya tiba, siapapun orangnya, mau tua, muda, sehat, sakit, pasti kembali ke kita. Anak meninggalkan seorang anak dan kondisi yang keadaan hamil. Nah, beliau dulu nih. Pendapat dari Mas Tarzan seperti apa? Ya itu bagian daripada hidup ya, tapi sebelum meninggal itu memang usaha dari semua sahabat, teman-teman, saudara dekat mungkin seperti itu. Dia akan perlu bantuan apa? Perlu darah AB, tapi kebetulan banyak yang nggak AB. Saya nggak tahu perkembangannya, jadi ada yang bisa membantu apa tidak. Kita tahu dengarnya ya tadi itu di Facebooker ada berita begitu langsung bergerak. Mungkin kayak gambaran Bang Sapri dari Mas Tarzan sendiri seperti apa, kayak sosok Bang Sapri selama semasa hidupnya? Sapri itu hidupnya selalu canda, dan saya mencandai Sapri itu masih gagal. Pertama begini, teman kita yang punya bisnis soto itu adalah 1 Kadir, 2 Taufik Lalat, 3 Sapri. Saya di tempatnya Kadir tak promosiin, di Taufik Lalat tak promosiin. Ke tempat sotonya Sapri yang di RCTI itu, Sapri nggak ada. Saya foto aja begini, ada fotonya Sapri, tak kirim ke grup. Wah, 3 orang ini kalau bikin grup soto Kudus Betawi sama soto mie Bogor itu, saya kira ini kompak. Ini candaan seperti itu. Ya tertawa aja dia, waduh bisa-bisa aja Pak D gitu aja. Itu adalah kenangan terakhir pada saya. Sudah lama ya, dalam ini ya, dalam telepon nggak pernah ketemu. Terus sosoknya seperti apa? Ya, mungkin Sosoknya almarhum di mata. ya, peri yang memang dia itu bercanda, ceplos-ceplosnya mantap. Saya kenal Sapri pertama itu waktu di Antv kalau nggak salah dulu, apa yang dia tuh hanya sebagai penonton, nyeplos dari bawah, pantun nyeplos dari pantun. Wah, saya kenal pertama itu Sapri. Saya nggak tahu kalau dia itu pelawak, tapi yang terang mancing itu sangat bisa sekali. Makanya raja pantunnya pelawak di Paski, seniman komedi Indonesia itu saya kira ya Sapri. tapi kan sempat kontekan by telepon Ya. belakangan ini. Tapi terakhir ketemu langsung Lama nggak ketemu.
Jadi waktu dia tuh ada kegiatan main bola di Malang, saya juga nonton dia pakai apa? Pakaian harimau itu sambil teriak-teriak di lapangan itu aja saya nggak ketemu, saya telepon aja, oh iya aja nggak bisa, itu aja. Jadi saya jalan komunikasi. Kalau terakhir ketemu waktu ngelawak di RCTI, dagelan oke itu yang komandannya Pak Komeng, Jarwo, Rudi Sipit itu kenangan terakhir. Mungkin doa dari Mas Tarsan dan Ya harapannya semoga keluarga juga ikhlas dan tabah, dan harapan yang lebih penting saya kira semua sama, semoga mendapatkan tempat di sisinya sesuai dengan amal dan ibadahnya. dari Tarsan berarti doanya. Sebelum doa, saya itu Pak D ketemu sama beliau sebelum COVID. Kita acara di Cirebon, terus fotonya tadi udah saya posting juga di Instagram, sekaligus mengucapkan bela sungkawa. Itu obrolan terakhir sebelum kita pisah, karena kita diundang bareng. Saya tausiah, beliau host. Sekitar kapan? Sebelum COVID lah, pokoknya nggak Januari 2020-an gitu. Masih aman. Tapi memang udah sebentar lagi tuh COVID, udah ada berita yang mulai COVID. Nah itu dia bilang, Bang Jack aneh dong, ajak umroh. Kan waktu saya ajak Kiwil, saya ajak Bang Yadi, terus saya ajak Bang Murfi almarhum, dia sering WA tuh, Bang aneh kapan? Nah di situ saya bilang, ntar Bang insya Allah ini kayaknya umroh bakal dibatalin. Ya mudah-mudahan nanti kalau ada rezekinya, kalau memang karena dia kan pengen banget umroh tuh, nanti kalau udah dibuka mudah-mudahan teman-teman semua berkenan untuk kita membadalkan umroh beliau supaya niatnya kesampaian. Karena pengen banget umroh gitu. Memang belum. Setahu saya belum ya, belum pernah umroh. Setahu saya belum. Karena memang dia kepengen banget umroh dan itu belum kesampaian. Jadi niatnya insya Allah nanti kita badalkan umrohnya. Nah, kita berdoa mudah-mudahan segala amal baik Bang Sapri diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua dosa, salah dan khilafnya semenjak akil balik sampai di penghujung umur beliau semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberkahkan hidupnya dunia akhirat, dimudahkan perjalanannya. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa gfir lana walahu. Mudah-mudahan kita semua juga akan menyusul beliau. Semoga kita menyusul dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sapri ini kan kita tahu emang dari awalnya titik awal bekerja keras akhirnya jadi artis, apalagi dengan ciri khasnya Pantun sendiri. Ada nggak sih kenangan sendiri bagi abang atau Pos sendiri pertama kali kenal sosok beliau seperti apa? Ya kalau bicara Sapri nggak bakal lepas dari kisahnya Canggur ya, karena Sapri itu awal kita kenal itu kita waktu itu butuh di paket acara kita untuk figuran, kita cari nama. Akhirnya kita dapat Sapri, dan setelah itu Sapri itu lama bekerja di basecampnya Canggur sebagai OB, sebagai bersih-bersih basecamp lah, di basecamp Canggur, cuciin mobil-mobil Canggur. Tapi Sapri itu orangnya ulet, dia suka ngasih masukan kita pantun-pantun, bahan-bahan materi lawakan. Akhirnya kita bilang, Pri terus belajar Pri, nggak selamanya hidup lo harus jadi OB, belajar untuk lo suatu hari bisa jadi artis. Tapi dengan giginya Sapri, setiap hari dia bawa buku, nyatetin materi-materi lawak. Kita kasih kesempatan dia main, awalnya satu paket jadi tuker, lama-lama seger lagi lama-lama sampai ngembangin dan alhamdulillah apa yang dicita-citakan setelah dia jadi bilang udah Pri nggak usah ikut campur lagi, udah bisa berdiri sendiri, mulai nabung, mulai usaha. Sapri itu 2009 apa 2000? Iya, tapi ikut kita Sapri itu dari tahun 2002 udah ikut Sapri. Kan pas dari Celutukan itu kita ingat banget di acara seger aku bareng Bang Sapri. Saat itu aku udah main jadi figuran penonton, bawa penonton. Dan Sapri itu Celutukannya mau beri anduk dulu ya, dan Celutukan aku udah dibilang aku udah, maksudnya walaupun aku bekas penonton tapi aku udah masuk di komedi, naik duluan tuh, naik jadi ngelenong dulu kan aku naik. Tapi sosok Bang Sapri aku belajar ya banyak itu, belajar Bang Sapri pinter banget pantunnya. Yang belajar dari Sapri itu satu, Sapri tidak pernah berubah dari sikap dan perilaku. Nah, saya kadang-kadang juga
suka marah sama dia kalau ketemu tuh mau cium tangan ke saya bilang, Pri, nggak boleh kayak gitu, Pri. Meskipun dulu kita punya sejarah seperti apa, nggak boleh kayak begitu, karena gue bukan ustadz, bukan kiai, dan gue bukan siapa, kita sahabat, Pri. Lo nggak usah perlu lagi manggil juga yang terlalu sopan, maksudnya biar lebih enjoy lah, Pri. Lu juga kalau udah satu frame main bareng sekarang nggak usah sungkan lagi sebagai lu dulu ya, orang yang pernah kerja di cagur, main-main aja gitu. Terus itulah sifat legowonya Sapri, pakainya Sapri yang nggak pernah hilang sampai detik ini. Apapun ketemu dimanapun juga masih tetap hormat sama keluarga kita, keluarga semuanya. Sapri tetap Sapri orang yang baik. Insya Allah, husnul khotimah, Insya Allah Sapri itu diberikan surga yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kali mendengar kabar? Tadi pas banget saya lagi ada live di TV sama Bang Opi Kumis. Saya baru datang itu lagi ngobrolin, Sapri gimana kondisinya Bang Opi? Saya dapat kabar dari keluarga gini. Yang terbaik aja. Begitu selesai live tadi jam setengah 7 buka puasa dikabarin Sapri meninggal, makanya kita langsung pulang dulu bersih baru kesini. Jadi ya Allah, Bang Sapri pulang dibilang Bang Sapri meninggal, ya Allah. Aku sudah selesai syuting, jadi saya baru syuting dengan Bang Sapri meninggal. Jadi lihat kita langsung telepon siapa yang mau kesini gitu. Aku langsung menuju kesini dari Bogor, langsung kesini. Kita tahu kan sosok Mas Sapri ini punya penyakit gula. Nah, kami di sana dari teman-teman artis mungkin belajar dari pengalaman Mas Sapri dengan menjaga pola kesehatan. Karena ini gulanya hampir 1.400-an. Dari yang saya kemarin nyelawat, dari maaf ya, bukan ngomongin udah almarhum Mama Swati sama Idan, semua penyakitnya gula. Saya datang semua waktu Mama saya nyelawat ya Bang Sapri ya, waktu Idan juga saya nyelawat, semua itu penyakitnya rata-rata gula. Karena mungkin mereka syuting lupa makan yang apa capek pikir atau apa, jadi makannya nggak terkontrol pola makannya gitu. Makanya kalau aku sendiri, mungkin juga Bang Nari jaga umur aku biasanya sama ya 50 tahun gitu kan ya tahun ini. Jadi aku intinya gini aja, kejadian ini almarhum ini setiap kematian itu kita jadi pelajaran. Kan kemudian lainnya juga bukan cuma untuk komedian, untuk semua masyarakat Indonesia bahwa kesehatan iya, umur, rezeki, maut, semua udah dia ngatur Allah SWT. Tapi kita ikhtiar dengan menjaga kesehatan, dengan menjaga pola makan, dan salah satunya lagi adalah persiapan kita kalau kita lagi ada, siap-siap saat kita nggak ada ya. Kita maksudnya lagi nabung. Alhamdulillah Bang Sapri sih kerjaannya, bisnisnya udah banyak ya. Semoga ini jadi pelajaran buat kita semua, para komedian, artis semua. Kalau kita lagi di atas, siap-siap berusaha yang lain, karena kita belajar dari Bang Sapri, dia sudah meninggalkan banyak usaha untuk keluarganya. Tanggapan Keluarganya sendiri dan istrinya sudah hamil tanggal 18 ini lahiran. Saya nggak berani komen ya, kalau itu saya kan semua kan dibilang tadi Mas Nadi, maut, rezeki semua kan udah Allah yang ngatur. Kita tidak bisa bilang satu lagi sama bulan. Emang terpukul sih tadi juga istri nggak gitu ya, karena udah 9 bulan takut banyak orang di luar ngeri juga jaga kandungannya. Kita sebagai perempuan juga sangat paham pasti kehilangan suami di saat lagi hamil gitu kan ya. Siapa sih ditinggal cerai aja, tinggal ini saat lagi hamil nangis apalagi ini di saat dia meninggal ya Bang gitu kan ya. Jadi perempuan terpukul banget gitu. Yang pandangan sendiri kalau kita tahu sosok Sapri punya ambulans untuk masyarakat sipil. Cara kawan apa sebagai sosok Sapri? Ya itulah Sapri. Apa-apa sering ngedulin tuh kepentingan orang gitu kan. Salah satunya saya kaget gitu kan. Kita belum punya ambulan, dia udah duluan punya ambulan untuk masyarakat. Terus Sapri itu memikirkan bagaimana kehidupan adik kakaknya yang ada di sini. Karena saya tahu Bang Sapri, karena Sapri ini adalah saudara saya, sahabat saya sejak dari awal, kenal banget Sapri, sikapnya nggak pernah berubah, dan itulah mentalitas dia untuk bidang sosialnya itu tinggi banget. Selalu mikirin kampungnya, supporter bolanya. Kadang-kadang juga waktunya dia habis emang selain untuk syuting, kerja secara profesional, sosialnya juga banyak banget ya Mas. Ya, saya secara pribadi selama keluarga besar mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, terus berduka cita untuk
keluarga besar dari sahabat saya Sapri. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk Sapri di sana, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, kekuatan, dan Sapri selamat jalan, Pri. Gue gak bakal pernah lupa lu, Pri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya, Bang Rarki. Terima kasih.